Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Harusnya ke juru bicara KPK Febri Diansah, tapi karena Buya Syafi'i Ma'arif sudah siap di Jogja, Sampun. kami bergabung dulu dengan pendiri Ma'arif Institute, Buya Syafi'i Ma'arif. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bung Karni. Buya mudah-mudahan mendengar diskusi kita dari tadi. Saya ingin komentar dari Buya terhadap kasus ini. Iya Bung Karni, saya prihatinkan adalah tingkat kebiadaban sementara anak bangsa ini masih saja terus berlangsung. Novel adalah satu korbannya. Oleh sebab itu saya sangat berharap ya pihak kepolisian betul-betul bersungguh-sungguh dan secepat mungkin ya menemukan, mencari para pelakunya itu. Sudah korban novel sudah luar biasa menurut saya ya. Mungkin salah satu matanya mungkin tidak akan pernah sembuh lagi. Yang satu masih kabur, yang satu lagi sudah parah sekali. Kalau kita berbeda pendapat, semestinya kan jangan sampai beginilah. Saya rasa pelakunya itu mungkin karena belum ketemu ya, itu timbul penafsiran yang liar ya. Siapa sungguhnya aktor intelektual dari kebiadabannya semacam ini? Saya berharap ya polisi betul-betul bekerja keras dan profesional. Di samping itu juga jujur gitu. Walaupun saya hormat ya dengan Kapolri yang sekarang ini, tapi kalau makin berlama-lama ini makin tidak jelas. Seperti umpamanya kasus Udin beberapa tahun yang lalu di Jogja ya, itu sampai sekarang kan tidak ketemu juga. Nah, tentunya untuk novel tidaklah sesulit itu. Nah, itu Bung Karni. Buya melihat ini sebagai kejahatan yang biasa atau sebuah konspirasi yang besar? Saya rasa ini susah ya. Mungkin konspirasinya sudah agak besar ini ya. Novel memang seorang petarung ya, seorang petarung yang kinerjanya itu begitu dipuji ya, begitu dikagumi oleh publik. Mengapa orang ini harus dibinasakan gitu? Ada CCTV kan ada ya. Apakah itu tidak cukup ya alat untuk mendeteksi ya pelakunya yang pakai sepeda motor di waktu subuh itu? Oleh sebab itu agar tafsiran masyarakat ini tidak semakin jauh ya, tidak semakin liar dan tidak semakin tidak karu-karuan gitu, ya harus diungkapkan. Kalau memang polisi tidak bisa, katakan kami sudah putus asa gitu. Apa boleh buat? Bung Karni. Ya tentu tidak boleh polisi mengatakan kami sudah putus asa. Tapi sehubungan pertanyaan saya tadi, kan kita tahu reputasinya novel ini. Beliau ini yang lagi mengusut sekarang ini IKTP dan berbagai kasus besar lainnya. Dan bahkan dia sempat berlawanan dengan lembaga yang melahirkan dia sendiri, yaitu Mabes Polri sendiri. Ya. Tapi betapapun juga ada semacam konspirasi ya.
Tapi kezaliman dan kebiadaban itu tidak boleh berlangsung dong. Kita punya sila kedua toh. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan diubah menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Saya rasa itu ya yang saya sebagai orang tua ya, saya ingin melihat bangsa ini apa ya, agak isyuman lah gitu ya. Jangan berbuat sesuatu yang di luar sila di luar koridor ya sila kedua itu. Apalagi Bung Karni, cukup? Ya kalau di dunia ya biasa ya, Buya. Tapi kalau di dunia kejahatan, hal-hal semacam itu mungkin tidak luar biasa bagi mereka. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke dunia hitam soal begini? Ya, sebagai perbuatan hitam ya, sebagai perbuatan yang di luar perikemanusiaan, ya tidak ada jalan lain bagi polisi, harus bekerja betul, mencarinya, mengungkapkan itu. Jangan dibiarkan ini mengambang ya untuk waktu yang terlalu lama gitu. Nah, saya berharap kan kepercayaan publik kepada polisi kan agak membaik sebenarnya ini. Jangan dirusakkan lagi oleh kasus novel ini, kasus yang menimpa saudara novel ini. Pulihkan kembali, walaupun kemarin kritik polisi banyak sekali, luar biasa, macam-macam lah ya. Ada IKTP, ada sebelum itu juga ada simulasi SIM dan segala macam. Tidak kapok-kapoknya kita berbuat jahat. Ya Bung Karni, apa lagi? Baik, Buya. Ya. Mohon maaf kami Cukup, sudah mengganggu waktu istirahat Buya. Bahkan Buya terpaksa datang dari rumah ke biro kami di Jogja. Terima kasih banyak. Jauh kok. Terima kasih Bung Karni, selamat ya meneruskan Terima kasih, karya ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ke Bung Febri Diansah, juru bicara KPK. Beliau juga terpaksa naik ojek tadi, saya dengar, agar bisa sampai di sini karena macet total, jalan ditutup. Saya persilakan menanggapi semua yang sudah didengar tadi. Ya, terima kasih Pak Karni. Kalau terkait dengan materi investigasi tentu tadi sudah dijelaskan. Jadi materi yang lebih lengkap sebenarnya waktu itu dijelaskan ketika Kapolri dan jajaran bertemu dengan pimpinan KPK. Memang itu dipaparkan ke kami, saya hadir di sana, ditunjukkan beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Dan kami memahami tentu saja itu dalam konteks memang Polri yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana umum ini. Jadi sejauh ini ranahnya adalah tindak pidana umum. Sempat juga disebutkan Kapolri saat itu tentang tawaran tim gabungan. Nah, sepintas mungkin tim gabungan ini akan bisa memperkuat, namun kalau kita lihat lebih jauh, kemudian kita diskusi juga, KPK tentu penyelidik dan penyidiknya hanya memiliki kewenangan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang 30 tahun 2002, itu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Mungkin agak berbeda ceritanya kalau kemudian tiba-tiba kita masuk misalnya dalam tim dalam artian melakukan investigasi bersama. Karena itu saya baca juga pernyataan Pak Argo bahwa tim yang bekerja melakukan investigasi itu tetap Polri, porsinya adalah lebih pada koordinasi. Dan koordinasi pernah kita lakukan beberapa waktu sebelumnya. Ketika kemarin kita dengar Kapolri menemui Presiden, tentu kita melihat ada harapan lah, ada sinyal positif ketika ada perhatian dari Presiden di sana. Dan setelah itu Kapolri melakukan konferensi pers menyampaikan perkembangan yang terbaru. Kami pernah diperlihatkan juga sketsa 3 orang waktu itu ya Pak Dedi ya. 3 orang tapi masih dalam coretan pensil seingat saya. Dan kemudian Kapolri mengatakan
akan menggunakan teknologi yang lebih maju untuk bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus. Sepertinya itu yang diperlihatkan kemarin oleh Kapolri. Nah, tentu kita berharap itu bisa menjadi sebuah langkah maju, apalagi setelah bertemu dengan Presiden kemarin. Itu yang saya kira sebagai pengantar. Saya tentu tidak bisa banyak bicara tentang substansi dari investigasi itu. Saya ingin sampaikan informasi bahwa kami di KPK sampai hari ini tentu berharap agar pelaku penyerangan, pelaku yang di lapangan, yang kita tahu menggunakan sepeda motor berdua tersebut, atau teman-teman lainnya mungkin kalau mereka berkelompok, dan juga pelaku dalam artian aktor intelektual itu bisa diproses. Karena ini menjadi keresahan memang di teman-teman pegawai KPK, karena pegawai KPK itu setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang memiliki resiko sebenarnya. Dalam beberapa kegiatan yang terbuka kita minta bantuan dari Polri, misalnya melakukan penggeledahan, melakukan penangkapan atau kegiatan yang lain. Namun ada karakter-karakter tertentu yang terkadang tidak bisa diperkirakan. Seperti Novel misalnya, Novel tidak diserang ketika dia sedang melakukan penangkapan, ketika dia sedang melakukan penggeledahan di sebuah lokasi. Tapi diserang ketika dia pulang sholat subuh 11 April 2017 yang lalu. Di dekat rumahnya dan itu hampir tidak diperkirakan sama sekali. Jadi bagi kami serangan terhadap Novel tentu saja bukan serangan terhadap pribadi saja, tapi itu juga resiko yang akan diterima oleh teman-teman yang lain dan juga bukan hanya pegawai KPK. Saya kira aparat penegak hukum yang lain dan juga teman-teman di luar sana yang concern terhadap upaya pemberantasan korupsi, karena memang yang dihadapi adalah dunia yang seperti itu. Novel adalah penyidik utama, salah satu kasatgas kalau dalam bahasa struktur di KPK, itu kepala satgas dari sebuah penyidikan kasus KTP elektronik yang sudah berjalan cukup lama. Dan Novel sedang concern dalam kasus itu dan juga menangani kasus-kasus yang lain. Memang kami dan kita saya kira belum bisa menyimpulkan bahwa serangan tersebut terkait langsung atau tidak langsung dengan pengusutan atau tugas yang dilakukan Novel dalam pengusutan KTP elektronik. Namun kami melihat ada beberapa kondisi-kondisi Novel memang sebelumnya juga pernah diikuti oleh kendaraan bermotor dan kemudian diserempet di jalan dan sampai jatuh dan kemudian dilakukan mitigasi resiko, namun yang kejadian 11 April tersebut memang di luar perkiraan kita semua. Jadi kita dalam konteks kelembagaan KPK tentu berharap pelaku penyerangan ini bisa diproses segera. Itu yang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Dari penjelasan Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya tadi, termasuk pimpinan penyidiknya, KPK sendiri setelah juga mendengar ya pimpinan KPK, Pak Kapolri datang ke KPK menjelaskan, cukup puas gak dengan apa yang sudah dilakukan Mabes Polri dan Polda? Saat itu kita disampaikan bahwa Polri serius untuk menangani ini dan sejumlah saksi sudah diproses. Terkait dengan puas atau tidak puas, tentu saja sebagai penegak hukum kita bicara tentang apakah nanti upaya-upaya yang dilakukan, investigasi yang dilakukan akan sampai pada satu titik ketika seseorang memang bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti awal yang cukup. Kami setuju sepenuhnya bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka itu sepenuhnya harus didasarkan pada bukti-bukti hukum. Itu tentu posisi yang sama baik di KPK, di kepolisian, atau di kejaksaan, ataupun di institusi penegak hukum yang lainnya. Namun mungkin memang ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi di teman-teman pegawai, dan kemarin kita juga kedatangan Bu Emil, istrinya Bang Novel, untuk bertanya kenapa setelah lebih dari 100 hari belum juga ditemukan pelakunya. Kami share juga apa yang dibicarakan pada saat pertemuan dengan Kapolri, yang dikatakan bahwa ada karakter kasus yang bisa diungkap dalam waktu yang dekat, ada karakter kasus yang bisa diungkap dalam waktu yang lama. Namun tentu dari perspektif bukan pihak yang menangani, kita punya harapan yang saya kira sama antara Novel, keluarga, KPK, dan juga publik agar
pelaku penyerangan itu memang bisa diungkap. Agar tidak terjadi lagi kejadian-kejadian, misalnya kami pernah didatangi oleh teman-teman koalisi yang mengatakan bahwa dulu ketika Tama Satria Langkun diserang di jalan juga belum ditemukan, mungkin juga belum ditemukan bukti-bukti pada saat itu. Jangan sampai bahkan pada saat itu Presiden datang dan dalam konteks serangan novel, Presiden Jokowi langsung mengatakan di media pada saat itu mengutuk keras pelaku penyerangan ini. Jadi jangan sampai memang sebuah kasus yang menarik perhatian publik dan terkait dengan kepentingan publik yang cukup luas ini kemudian tidak bisa terungkap. Nah, mari kita berupaya bersama-sama. KPK akan terus koordinasi kalau memang nanti tadi dikatakan ada kebutuhan pemeriksaan, kita akan koordinasi lebih lanjut kapan waktu yang tepat. Karena beberapa waktu yang lalu, kalaupun misalnya sketsa itu sudah ada dan itu diperlihatkan pada novel, ada beberapa persoalan memang yang terjadi pada saat itu. Pertama, ada masalah yang serius dengan mata novel, terutama mata kiri yang kalau dilihat di foto itu sudah ada sebagian besar itu sudah memutih, artinya bagian tersebut pertumbuhannya sudah stagnan atau bahasa ekstrimnya bagian tersebut sebenarnya sudah mati sehingga perlu dilakukan operasi besar. Itu yang disampaikan ke kita. Tentu kalaupun sketsa diperlihatkan masih ada keraguan apakah itu bisa dikenali dengan baik atau tidak. Satu. Yang kedua, yang melihat orang dalam sketsa tersebut bukanlah korban, bukanlah Novel Baswedan, tetapi sejumlah saksi di lokasi pada saat itu. Namun memang kita perlu membedakan dari yang dijelaskan waktu itu antara dua sketsa pertama atau dua orang pertama yang memang tidak bicara terkait dengan hari H di 11 April tersebut, karena itu adalah foto yang di mana orang tersebut ada di lokasi sekitar rumah Novel beberapa waktu sebelumnya. Karena tentu saja di masyarakat setempat akan agak janggal kalau ada orang-orang baru yang tiba-tiba duduk di sana agak lama. Nah, itulah kemudian yang beredar dan sudah dilakukan pemeriksaan juga oleh teman-teman dari Polda Metro Jaya. Ada satu orang lagi yang sebelum peristiwa itu terjadi yang terlihat seperti yang dijelaskan tadi. Mungkin itu clue dalam diskusi kita saat itu yang bisa dijadikan alat untuk penelusuran lebih lanjut. Memang disampaikan ada metode deduktif dan induktif, namun kalau dilihat semua pihak yang mungkin pernah diperiksa oleh Novel tentu agak susah mengidentifikasi satu persatu karena Novel menangani cukup banyak kasus-kasus besar di KPK dan bahkan yang terakhir itu adalah kasus KTP elektronik tersebut. Baik, tapi lembaga KPK sendiri walaupun dalam hal ini bukan yang berwenang untuk memeriksa kasus ini, tapi terdiri dari banyak sekali penyidik yang ada di situ. Punya nggak KPK dugaan ini kelompok mana atau kelompok mana yang bertanggung jawab atas perbuatan ini? Walaupun secara deduktif lah, induktif tentu Polri yang punya porsi. Kalau sehebat apapun seorang penyidik, saya kira kalau itu tidak berdasarkan fakta yang memang ditemukan langsung dengan metodologi penyidikan yang dianut masing-masing gitu. Kalau tipikor kan mungkin agak berbeda dengan tindak pidana lain dan berbeda dengan tindak pidana umum. Itu tentu tidak akan menjadi dugaan tapi justru menjadi sakwa sangka. Dan kami penegak hukum tentu terbiasa untuk memisahkan itu antara sakwa sangka ketika menghubungkan antara satu hal dengan dua hal yang lain, dengan dugaan-dugaan ketika kita memang benar-benar melakukan investigasi terhadap sebuah kasus. Yang jadi persoalan adalah penyelidik KPK dan penyidik KPK tentu tidak mungkin untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan tersebut dengan segala kewenangan yang diatur di KUHP ataupun Undang-Undang 30 tahun 2002 kalau belum ada indikasi tindak pidana korupsi. Itu yang sebenarnya kita mengapresiasi betul ketika Kapolri mengatakan kita terbuka untuk dibentuk tim investigasi gabungan. Tapi secara hukum apakah itu memungkinkan, itu yang kita lihat kembali ke belakang. Sepertinya akan lebih tepat kalau kita berkoordinasi secara terus-menerus. Ya mungkin seperti dinyatakan Polri juga, kalau itu terjadi tidak pro justisia jadinya. Apa itu ya?
makanya setuju polisi saja. Ya, kewenangan memang ada di Polri saat ini saya kira. Namun kemarin ketika Presiden memanggil kalau memang ada kebijakan-kebijakan lain sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi kami di KPK tentu saja poin yang paling penting adalah agar pelaku penyerangan itu memang bisa diungkap segera dan diproses sehingga kita bisa tahu sebenarnya siapa mastermind dari peristiwa tersebut. Jadi bukan apakah mungkin tiba-tiba ada 2 orang yang ingin menyerang novel dan kemudian selesai pada subuh itu dan tidak ditemukan jejak sedikit pun, tentu itu yang perlu didalami dan dicari lebih jauh. Baik, Bu Febri, saya kira juga itu harapan masyarakat. Kita rehat dulu sejenak.